rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fiumi Azizah dari Genbi Kediri, Komisariat Unum Blitar. Kali ini kami ikut memeriahkan G-Fest Extraordinary yang diadakan oleh Koordinator Komisariat Genbi Kediri. Dan tentunya kali ini kami akan membahas tema yang sangat menarik dan belakangan ini pasti terjadi di remaja-remaja di sekitar kita. Apa itu? Kita akan membahas tema yaitu Let's Care About Yourself. Ayo kita peduli tentang diri sendiri. Tapi sebelumnya, saya di sini tidak sendiri. Saya perkenalkan. Sebelum perkenalan, kita sambut dulu. Saya sambut narasumber kita kali ini yang sangat Masya Allah sekali. Begitu, Bapak Hengki Hendra Pradana, Magister Psikologi ya Pak. Baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan sedikit, membacakan kurikulum vitae Bapak. Baik. Boleh ya Pak ya? Boleh. Baik. Nama beliau Hengki Hendra Pradana, Magister Psikologi. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pastinya dosen psikologi ya Pak? Betul. Dosen psikologi. Riwayat pendidikan beliau ini sangat Masya Allah menjadi motivasi bagi kita semua. S1 beliau di Psikologi UIN Surabaya tahun 2014 sampai 2018. S2 beliau di Untak Surabaya tahun 2019 sampai 2021. Baru lulus ya Pak, Masya Allah. Sudah menjabat jadi dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Masya Allah sekali. Untuk penelitian beliau ini juga sangat banyak. Ini apa sudah terbit di beberapa jurnal begitu Pak? Insya Allah ya, Masya Allah. Hebat sekali ya. Saya bacakan salah satu penelitian beliau. Ini ada hubungan dukungan sosial dan kematangan emosi untuk menurunkan kecemasan dalam pembelajaran daring siswa selama pandemi COVID-19. Dan masih banyak lagi. Di sini saya baca ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 penelitian beliau yang insya Allah masuk jurnal semua ya Pak. Masya Allah sekali. Baik, itu tadi perkenalan singkat tentang narasumber kita pada hari ini, Bapak Hengki Hendra Pradana. Ini saya manggilnya gimana Pak? Terserah, pengen panggilnya Hengki boleh, Hendra juga boleh. Enaknya Pak Hengki aja ya, Pak Hengki. Kita langsung masuk ke pembahasan tadi Pak. Let's care about yourself. Ayo kita peduli tentang diri sendiri. Ngomongin tentang let's care about yourself, beberapa hari ini kita pasti dengar, Bapak juga sendiri pasti dengar bahwa ada satu kasus yang terjadi di Blitar, seorang siswa yang bunuh diri. Masih kelas 10 bunuh diri karena kemarin saya baca-baca itu gara-gara adanya pembulian oleh keluarga dan teman-temannya. Menurut Bapak, sampai dia bisa bunuh diri itu apakah karena dia memang tidak peduli dengan dirinya sendiri atau memang karena tekanan dari orang lain? Apakah ada hubungannya Pak kasus ini dengan Let's Care About Yourself? Menjawab pertanyaan dari jenengan bahwasanya kalau bunuh diri itu kan dilihat juga dari berbagai aspek. Faktornya apa? Kenapa dia ada niatan untuk bunuh diri? Nah, ternyata tadi yang ditelisik bahwasanya ada bullying, entah itu verbal atau non verbal dari keluarga ataupun teman yang ada di sekitar. Kita tahu sendiri bahwasanya individu itu tidak lepas dari sosialnya. Nah, kalau di psikologi sendiri ada namanya dukungan sosial, social support. Di mana orang-orang yang ada di sekitar kita itu memang memberikan dampak pada diri kita. Apalagi yang notabene dari keluarga, orang tua, kakak, adik yang ada di circle terkecil kita.
Terus yang kedua ada di teman-teman yang ada di sekitar kita. Ketika keduanya dia tidak merasakan aman, rasa aman, itu juga sangat berbahaya, Mbak. Dulu pertama mungkin dia dulu pertamanya stres. Nah, stres. Kedua naik ke cemas. Ya kan? Nanti step ketiga adalah depresi. Mungkin dia sekarang itu dalam posisi depresi berat karena dia tidak bisa menemukan titik temu dalam suatu permasalahan, ya kan? Terus dia mau berlabuh dan curhat kemana, kan dia juga bingung. Sehingga dia dengan kondisi yang tidak memungkinkan ya akhirnya dia bunuh diri. Mungkin salah satunya juga berpengaruh memang sosial yang ada di lingkungan itu. Seperti itu. Kalau saya simpulkan tadi kan karena mungkin dia sudah peduli dengan diri sendiri tapi tidak adanya social support dari lingkungannya. Karena dia terbuli. Terus pentingnya peduli dengan diri sendiri menurut Pak Hengki itu bagaimana? Apakah itu penting? Kalau kita pribadi sudah peduli dengan diri sendiri, hujatan, bullying dari sekitar itu apakah masih bisa mempengaruhi? Kan kita udah peduli Pak dengan diri sendiri. Kalau peduli dengan diri sendiri itu pertanyaannya penting, sangat penting. Karena siapa lagi kalau bukan kita dengan peduli dengan diri kita sendiri. Orang lain mungkin nggak peduli kan, tetapi yang memperdulikan diri kita sendiri ya kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita harus pintar-pintar memfilter atas informasi ataupun dari katanya Mbak hujatan itu kalau setiap hujatan itu pasti ada. Hujatan itu pasti ada, sindiran, nyinyiran, orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ya, kenapa dipermasalahkan? Ketika kita berjalan sesuai dengan koridor, norma sosialnya dapat, norma agama juga dapat. Kenapa kita merasa bingung? Ya memang kalau dapat bully dari orang luar itu bakalan pengaruh. Meskipun kita peduli dengan diri kita sendiri, ya harusnya kita kalau ngomong konsep peduli dengan diri sendiri, ya kita harus bisa memfilter informasi itu. Kalau bahasa tongkrongan sama teman-teman saya itu namanya motivasi tidak terstruktur. Ya, jadi kan motivasi. Kenapa? Kita kan yang memfilter atas semua informasi seperti itu. Ya kita harus memfilter sendiri. Jadi buatlah motivasi atau cambukan yang notabene bisa mengajak kita lebih maju lagi. Seperti itu. Memfilter ya. Bisa memfilter. Kalau tadi kan Bapak sudah menjawab sebuah problem dari saya. Sekarang saya ingin tanya, menurut Pak Hengki nih, Pak Hengki itu udah peduli belum sih dengan diri Pak Hengki sendiri? Kalau saya peduli. Nah, peduli itu kadang orang-orang yang ada di sekitar kita tidak tahu menahu mengenai peduli dengan diri sendiri atau egosentris atau egois. Itu. Jadi orang-orang ketika kita sedang memperjuangkan diri sendiri, itu orang-orang mengatakan bahwasanya arek itu egois, arek itu memikirkan diri sendiri. Bukan seperti itu konsepnya, beda. Jadi ketika kita misal dimintai tolong, ketika kita sudah capek, ya kita istirahat. Waktunya istirahat. Waktunya kita makan ya makan. Peduli dengan diri sendiri itu simpel sebenarnya. Ketika kita merasa lapar ya makan, ketika kita merasa haus ya minum. Ketika badan kita mulai capek, lelah, ya kita harus istirahat. Karena nanti ketika dampaknya kalau kita tidak memperhatikan diri sendiri, itu akan kita merasa cemas, Mbak. Nah, kalau ngomong cemas, analoginya adalah ketika kita mengangkat botol aqua, botol air mineral yang gede. Kalau yang pertama misal 1 menit, 2 menit nggak kerasa, nggak mungkin kerasa. Tapi coba 2 jam, 3 jam, 4 jam. Capek. Pasti capek ya. Pegel terus di samping tangan itu pasti capek. Ya karena seperti itu analoginya. Kita stres, kita cemas. Ya bakalan berdampak pada psikologis kita gitu loh. Jadi kalau kita merasa capek, lepaskan. Ya. Ketika kita cemas, kita merasa stres, ya lepaskan. Kita harus peduli dengan diri kita sendiri. Karena di
tubuh kita juga sudah merespon bahwasanya ketika kita lelah seperti apa. Kadang baru capek, leher itu kayak pegel. Kadang juga pikiran kayak mandek gitu, nggak bisa berpikir. Itu waktunya istirahat. Jangan kita memforsir. Nah, ada sangkut pautnya bahwasanya produktivitas itu kan bagus, ya. Bagus ya. Produktif itu bagus. Tetapi kalau kita terlalu overproduktif, bagus nggak kira-kira? Dari teman-teman. Kalau overproduktif. Kalau menurut saya overproduktif itu nggak bagus demi kesehatan mental saya. Overproduktif. Iya, nggak bagus karena apa? Jadinya kita cuma mungkin overproduktif itu gara-gara ini dipandang orang. Biasanya kan gitu, Pak. Jadi kayak nggak pedulilah dengan diri sendiri, yang penting aku dapat pandangan baik dari orang lain. Nah, sehingga nanti akan masuk pada ini toxic productivity. Ya, toxic. Jadi toxic. Karena apa? Kita bisa meracuni diri kita sendiri loh, merugikan kita sendiri. Nah, kalau ngomong mencintai diri sendiri atau self love, terus self care itu penting. Kalau self love adalah bagaimana kita bisa menerima kekurangan kita. Kita nggak usah mendengarkan orang-orang lain yang dikatakan. Terkadang kita sebagai manusia yang hidup di sini ya, di lingkungan masyarakat, di sosial, bahwasanya kita lebih mementingkan persepsi ataupun harapan-harapan dari orang lain tanpa memikirkan diri sendiri. Bener gak kira-kira? Bener sekali. Seperti itu. Terus yang rugi siapa nanti? Dulu aku juga seperti itu, Pak. Dan itu benar-benar memang kayak aku ngapain sih hidup kok? Betul. Setiap hari aku ngelakuin ini semua demi orang lain, terus untungnya buat apa gitu? Betul. Aku pernah merasakan itu. Sama sekali. Kita memang terkadang kita ingin terlihat bagus di mata orang lain tanpa memikirkan kondisi kita sendiri. Akhirnya kita bahasanya apa ya? Terlalu memforsir yang notabene tidak kapasitas kita tidak mumpuni, itu kita paksa gitu, seperti itu. Karena apa? Untuk memenuhi harapan-harapan dari orang lain. Kita itu manusia loh, bukan alat peraga dari orang-orang lain. Terus misal gini, orang lain berpikir ini, kamu kok gak gini, akhirnya kita mengikuti apa yang diomongkan orang lain. Terus dari orang lain pun juga nggak ada kepuasan kan, nggak ada kepuasan. Terus misal kita ketika gagal dapat cemoohan kan, dihina. Kamu gini aja nggak bisa, kamu gitu aja nggak bisa, pasti dapat seperti itu, nggak mungkin apresiasi. Nah, seperti itu. Makanya kita harus self love. Nah, tapi terkadang self love ini dijadikan kedok dari teman-teman kaum milenial. Misal kayak rebahan itu males, orang males berkedok dengan self love. Itu salah juga, belum tepat seperti itu. Self love itu ketika kita memang merasa badan kita, tubuh kita, psikologis kita merasa lelah, capek, ya kita harus beristirahat seperti itu. Misal terus self care, kita juga harus merawat diri kita. Kalau self love kan notabene ini Mbak, menerima kekurangan kita, mencintai kita. Meskipun saya misal saya di akademik kurang bagus, ya kita cari, mungkin saya ada di non akademiknya bagus, mungkin saya juara futsal bisa, juara pencak silat bisa, seperti itu. Kalau memang kita mencintai diri kita sendiri, kita nggak harus mengikuti orang-orang yang notabene kita tidak bisa, seperti itu. Kalau self care itu adalah memelihara dari fisik, psikologis, seperti itu. Jadi kita memelihara. Ketika kita waktunya makan, kita waktunya mandi, seperti itu. Kita istirahat. Kita harus memedulikan diri kita sendiri. Kalau tidak, kita siapa lagi, seperti itu. Ya, betul. Ini tadi masih di lingkup tentang kepedulian diri sendiri. Tadi kan Bapak membahas tentang self love dan self care, menerima kekurangan diri sendiri dan memelihara diri sendiri. Kadang gini, self love sama self care itu nggak berjalan seimbang gitu. Lebih ke self love tapi ternyata itu nggak memelihara diri sendiri gitu kan. Kebanyakan kan seperti itu. Itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Apakah seharusnya kedua aspek ini harus berjalan secara bersamaan, atau memang ada kalanya self love itu lebih harus diperhatikan ataupun self care itu lebih diperhatikan? Keduanya sangat penting Mbak, karena itu berbeda tapi harus sama-sama jalan dan kita harus memperhatikannya.
Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri dan merawat dengan diri kita sendiri. Itu sangat penting. Dan keduanya harus balance. Karena ketika kita mencintai diri kita sendiri juga nggak bisa merawat ya. Namanya mencintai kan juga harus merawat. Ya. Itu apa ya? Kesamaan harus sebenarnya kan harus berjalan secara seimbang begitu. Harusnya seperti itu. Jadi harus diupayakan untuk seimbang. Terus satu lagi Pak, ini saya penasaran gini. Tadi kan Bapak membahas kalau self care memelihara diri sendiri itu misal kalau kita lapar ya kita makan, kalau kita ngantuk ya kita tidur. Tapi kadang gini, kita di komunitas. Nah, kadang itu ada bukan omongan, seperti malah menjadi kata mutiara begini. Dahulukan kepentingan orang banyak sebelum kepentingan diri sendiri. Padahal ini menurut saya, entah nanti ini salah atau gimana, padahal menurut saya kalau kita udah mendahulukan kepentingan sendiri, kepentingan orang lain pasti akan tercapai gitu. Itu menurut Bapak gimana? Bener gak sih Pak kata-kata itu kalau kita ngomongnya di dalam sebuah komunitas? Oke. Kalau saya pribadi ya, kita ditinjau dari psikologis bahwasanya dianalogikan gini aja Mbak, memperdulikan diri sendiri. Misal kalau kita belum makan, kita dapat tenaga ya kira-kira? Enggak dapat tenaga misalkan. Iya. Terus kita haus juga pasti akan merasa lelah di badan. Nah setelah itu ada seseorang yang mengangkut barang besar, misal mendorong barang. Nah itu butuh bantuan sampai. Sedangkan sampai belum makan, akhirnya dampaknya apa? Diri sendiri, dirinya tidak memiliki tenaga untuk membantu mendorong. Kan malah down gitu ya, seperti itu. Diutamakan diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Benar kata Mbaknya bahwasanya ketika kita udah selesai dengan diri sendiri, kita bakalan akan selesai kok dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Terima kasih Pak, itu saran yang menurut saya tepat banget buat saya lakukan gitu. Oke, ini tadi kan setelah kita membahas let's care about yourself secara umum, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Genbi Kediri Komisariat Umum Blitar. Ini ada 5 pertanyaan, mau saya bacakan satu langsung panjenengan jawab gitu ya Pak? Baik. Pertanyaan pertama, ini nickname ini nggak ada namanya Pak ya, langsung ke pertanyaan. Ini kan temanya tentang mengetahui diri sendiri. Nah pertanyaannya, bagaimana jika kita memiliki minat tapi tidak memiliki bakat? Terus ada seseorang dia memiliki bakat tapi tidak memiliki minat. Contoh seperti menyanyi lah dan seterusnya. Nah di antara kedua itu mana sih yang lebih baik atau kedua tersebut sangat nggak efektif? Maksudnya bagaimana ini? Bisa ditangkap bahwasanya untuk perbandingan nggak berarti. Iya, untuk perbandingan lebih ke perbandingan. Dia punya minat tapi tidak punya bakat, atau sebaliknya dia punya bakat tapi nggak punya minat ya. Terus misal untuk mencapai suatu tujuan gitu ya, berarti outputnya kan seperti itu. Iya. Kalau menurut saya lebih efektif dia nggak punya bakat tapi punya minat. Ya, kenapa Pak? Ya kan kalau dia nggak punya bakat dia bisa belajar, bisa belajar. Oh iya benar. Bisa berproses. Ketika kita nggak bisa mata kuliah ini, misalkan di perkuliahan, ya kita bisa belajar dengan upaya kita. Kalau ada yang namanya tadi kan minat. Iya, minat. Kalau minat berarti upaya apapun dia akan melakukan dengan untuk menyongkong apa yang ingin dia kejar seperti itu. Kalau punya bakat tapi tidak punya minat, ya oke lah. Kalau cerdas itu boleh, bisa. Tetapi dia untuk upaya bentuk konkretnya nggak ada, itu ya agak susah Mbak. Kalau saya lebih berpendapat lebih baik di minat dulu. Nah di situ ada motif dan motivasi Mbak, itu kan beda. Motif itu adalah keinginan kita diri sendiri dari dalam kita, keinginan kita. Kalau motivasi itu bersifat dari orang luar, seperti itu. Analoginya seperti ini, kita punya percikan api di dalam diri kita. Nah, sebagai supportnya atau motivasinya itu dari orang luar, motivasinya untuk membakar api lebih besar itu dari motivasi orang luar. Nah seperti itu. Ketika kita punya motif ataupun tadi keinginan atau minat, nah
kita tinggal mencari orang-orang dan circle kita, circle yang ada di sekitar kita yang positif. Jadi untuk menyongkong daya minat kita. Misalkan aku nggak bisa hitung-hitungan, tapi aku pengen bisa hitung-hitungan, Jadi saya harus mencari orang-orang yang punya giat belajar dalam akademik hitung-hitungan tersebut, misal gitu, di ranah yang hitung-hitungan tersebut. Jadi kan bisa ada keinginannya, jadi ada upaya gitu. Kalau sudah pintar tapi nggak ada upaya ya, menurut saya sedikit percuma ya. Kayaknya kalau udah pintar tapi nggak ada semangat buat nggak ada motivasi juga, kayak nanti nggak ada bentuk konkretnya juga ya Pak ya. Contoh saja kayak gini Mbak, misalkan banyak keinginan anak tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Nah ya, benar. Sering banget terjadi. Karena apa? Ketika anak minat itu diputus dengan keinginan orang tua, sehingga apa, mau nggak mau yang membiayai orang tua. Nah, akhirnya anak diikut sertakan apa yang diinginkan orang tua. Nah, akhirnya kan nggak minat, anak teman-teman nggak minat, anak tersebut nggak minat, sehingga nanti dampaknya juga kualitas yang dia lakukan, terus hasil yang dia lakukan, terus kesehariannya itu bakalan berpengaruh, hasilnya kurang maksimal. Mungkin nanti kalau nggak minat bisa kuliah ya, misalkan kuliah nggak sesuai dengan jurusannya, akhirnya molor jadi 9 semester bahkan 14 semester. Jadi donatur kampus seperti itu. Donatur kampus. Baik. Pertanyaan pertama sudah Pak. Nah, terus yang kedua gini, akhirnya apa anak tersebut? Stres ya? Iya. Stres, cemas karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Kadang juga ada loh Pak yang sampai depresi karena memang dia sama sekali nggak minat gitu. Dan tidak menguasai di bidang tersebut. Nah itu kan juga kasihan. Nah salah satunya dari psikologi lah, ataupun dari teman-teman mahasiswa yang sifatnya milenial untuk sekarang ya, memberikan besok ketika jadi orang tua, memberikan edukasi ataupun mendapat putus rantai tersebut. Rantai apa yang misal kayak egosentris orang tua seperti itu, kita putus. Mulai dari sekarang kita sebagai orang tua harus bisa demokratis setiap keputusan tersebut kepada anak. Demokratis itu penting seperti itu. Jadi kita tidak bisa memenjarakan anak sesuai dengan keinginan kita seterusnya. Karena apa? Ya oke lah untuk biaya misalkan kita yang membiayai, orang tua membiayai. Tetapi untuk masa depan dan lain-lain kan yang melanjutkan ataupun yang melaksanakan si anaknya seperti itu. Iya. Jadi itu Mbak kira-kira. Sangat tepat. Kayaknya memang statement seperti itu harus kita mulai dari kita. Dari kita sendiri. Baik, terima kasih Pak Indi untuk sudah menjawab pertanyaan pertama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua, tapi sebelumnya monggo Pak diunjuk dulu. Oh, terima kasih. Oke, Mbak moderator. Saya icipi dulu ya. Oke, saya juga mau ngicipi apa ini Pak. Bagaimana Pak? Sudah segar kembali. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaannya menurut saya bagus. Rasa yang paling berat dan sulit dalam diri sendiri adalah saat menentukan suatu keputusan. Kadang keputusan yang kita pilih itu kita masih ragu, atau bahkan takut salah, takut nanti kita gagal, gitu kan Pak. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa yakin dalam memilih sebuah keputusan? Baik saja ya. Kalau ngomong setiap keputusan pasti ada konsekuensi atau resikonya. Orang yang tidak bisa berkembang dan maju itu orang-orang yang tidak bisa memilih antara pilihan-pilihan tersebut. Misal lebih bagus mana? Opsi A atau opsi B. Nah, ya, kadang itu. Keduanya opsinya bagus. Yang tidak bagus adalah orang-orang yang tidak berani menerima dua opsi ini dan konsekuensinya.
itu cenderung orang yang nggak bisa maju, seperti itu. Jadi ketika kita memilih A, kita lihat konsekuensinya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Ketika kita sudah berlaku dan yakin di opsi A, ya kita harus menerima konsekuensinya. Terus misal, ada masalah banyak mas atau Pak ya, ada masalahnya. Setiap orang hidup itu pasti ada masalahnya. Karena itu adalah proses pendewasaan pada diri seseorang. Ketika kita tidak bisa tidak mendapat masalah atau problem, nah itu pasti orang itu juga tidak akan berkembang seperti itu. Makanya juga problem solving itu bisa kita pelajari atau kita pakai dengan cara kita mengikuti organisasi-organisasi, mesti kayak organisasi ini ya, organisasi Mbak atau mas-mas teman-teman ini juga salah satu pengupaya untuk memilih dan memilah bagaimana nanti problem solvingnya ketika memilih suatu keputusan seperti itu. Jadi memang kalau ngomong takut, nah ini terkadang ini bahasa tongkrongan saya dengan teman-teman karena saya memang notabene sering nongkrong, anak tongkrongan seperti itu. Kita jangan sampai terpenjara dalam pemikiran kita. Seringkali orang-orang terpenjara dalam pemikiran kita. Ketika kita belum melakukan A atau B, kita sudah berpikir, nanti jangan-jangan gini ya, nanti konsekuensinya kayak gini ya, kayak gini ya. Jadi kita malah terpenjara dalam pemikiran kita. Kita terpenjara dalam pemikiran kita, sehingga nanti apa? Orang itu tidak bisa berkembang dari segi kognitif, terus pengalaman dan lain-lain. Seperti itu. Yang jangan dikhawatirkan seperti itu. Jangan sampai kita terpenjara dalam pemikiran kita sendiri. Ketika kita terpenjara dalam pemikiran kita sendiri, kita melangkah pasti akan takut. Ya, pasti akan takut. Cemas pasti, stres pasti. Nah itu juga menjadi problematika pada diri kita sendiri, gitu. Nah itu nanti kan kembali lagi tadi self love-nya seperti apa, seperti itu. Jadi ketika kita itu harus berpikir positif, di psikologi juga ada namanya psikologi positif. Jadi ketika kita mengambil keputusan ataupun menghadapi suatu permasalahan, itu pasti ada positifnya. Percaya nggak kira-kira? Mbaknya pernah mendapat permasalahan, menghadapi permasalahan? Pernah. Itu pasti ada sisi positifnya ya? Ada. Contoh saja baru-baru kemarin permasalahan COVID-19 ya. Nah iya. COVID-19 ini marak banget 2 tahunan atau 3 tahunan lah. Sehingga apa? Dampak dari permasalahan ini banyak yang di PHK. Terus misal dari teman-teman yang sekolah ataupun kuliah daring semua. Itu negatifnya, dari perspektif negatif. Nah, perspektif positifnya apa kira-kira dari teman-teman? Yang pertama bisa berkumpul dengan keluarga, iya kan? Yang notabene dulu kita misal pelajar jauh, kalau saya dari Bojonegoro, terus kuliah di Surabaya. Terkadang saya untuk quality time dengan keluarga itu minim. Bahkan nggak sempet kayak gitu. Tetapi dengan adanya COVID ini, saya bisa berbaur terus menambah atau merekatkan emosional kita kepada orang tua, keluarga dan orang-orang yang di sekitar kita. Itu positifnya seperti itu. Terus kita juga lebih banyak waktu, misal si ayah ataupun ibu ya, misalkan ibunya sedang bekerja, ayahnya bekerja, yang dulunya tidak begitu mengurus anak, setelah adanya COVID-19 ini ternyata di WFH, ya kan, kerja di rumah, sehingga apa? Kualitas waktu dengan anak itu bakal bertambah, perhatian kepada anak juga bertambah. Seperti itu positifnya. Kita juga harus berpikir positif. Untuk apa? Manfaatnya berpikir positif itu adalah kembali kepada kita. Ketika imun kita pengen bagus, ya kita juga harus berpikir positif. Ketika kita berpikir negatif, nanti jadi toksik, jadi racun, terus masuk kepada diri kita sendiri. Nah itu jadi beban kita sendiri kan? Iya, nah seperti itu. Mental itu juga beban mental kepada kita sendiri. Seperti itu. Jadi kesimpulannya tadi, kalau kita udah peduli, kita pasti bisa menentukan suatu keputusan. Yeah. Nah, karena namanya keputusan itu pasti ada konsekuensinya. Jadi setiap kalau kita udah peduli, kita pasti bisa. Kalau kita dapat konsekuensi nih, misal efeknya ada efek negatif sama positif, kita pasti bakal mengambil yang positifnya. Yang penting jangan sampai terpenjara dalam pemikiran kita. Betul sekali. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Pak. Ini dari teman-teman.
berbicara tentang kepedulian dengan diri sendiri. Misal nih Pak, kalau kita udah peduli dengan diri sendiri, saat kita terjun, saat kita berbaur dengan teman-teman, itu kan pasti ada kalanya kita bukan selalu sih, pasti ada kalanya kita mikir pesimis, mikir negatif. Teman-temanku kok kayak gini, aku harus kayak gini nih biar bisa berbaur dengan mereka, biar bisa bicara enak dengan mereka, biar bisa mereka itu nyaman dengan kita. Nah, kalau kita udah ada pemikiran-pemikiran seperti itu apa yang harus kita lakukan biar kepedulian diri kita terhadap diri sendiri itu nggak hilang? Baik, berarti intinya bagaimana kita bisa menyesuaikan diri pada lingkungan kita, ya, misalnya seperti itu. Kita lihat juga bahwasanya circle kita itu positif atau negatif. Kita juga sekarang sudah dewasa ya, harus pintar-pintar memilih circle. Tetapi tidak circle positif. Tetapi kita tidak juga meninggalkan circle negatif. Nanti kesannya malah memilih-milih teman seperti itu juga kurang bagus. Jadi intinya kita bisa memetakan lah mana yang untuk masa depan kita, untuk planning kita ke depan itu apa. Jadi kita harus berkumpul dengan siapa seperti itu. Untuk penyesuaian kita juga kadang harus menyesuaikan, tapi sesuai dengan koridornya, kapasitas kita. Misalkan kayak gini, kita contoh yang kalau circle negatif menurut saya, ataupun tidak memedulikan diri sendiri. Ketika kita nongkrong misalkan dengan anak muda sekarang kita nongkrong, budget kita itu sedikit. Nah, teman-teman kita itu notabene berjuis lah, berjuis. Oh, tegean gitu kan? Sukanya mau cari-cari tempat yang mahal-mahal, nongkrongnya di mahal. Terus kita nggak sesuai dengan budget kita yang ada pada dompet kita. Nah, kalau kita memaksa, tidak peduli dengan diri kita sendiri, kita pasti akan mencari-cari ya apa caranya mendapat uang dari orang tua misalkan, sehingga nanti debat dengan orang tua, konflik dengan orang tua, itu dampaknya ke siapa nanti? Ya kita sendiri dengan hubungan orang tua juga kan pastinya. Itu juga kurang bagus. Jadi kita menyesuaikan sesuai dengan koridor kita gitu. Kita jadilah diri sendiri. Misalkan ada orang-orang yang masih mendekat dengan kita ataupun dekat dengan kita, berarti dia itu ingin berteman secara tulus dengan apa adanya, dengan kekurangan kita, kayak seperti itu. Toh padahal kalau ngomong pertemanan, kita kan juga harus saling melengkapi satu sama lain sih. Kekurangannya seperti apa, kita harus tutupi seperti itu. Itu Mbak. Terima kasih Pak Hengki sudah menjawab 3 pertanyaan dari teman-teman Genbi Kediri, Komisariat Unum Blitar. Terima kasih juga sudah bersedia menjadi narasumber kami. Pembicaraan kali ini sangat luar biasa. Yang saya tangkap tadi, yang masih menancap di pikiran saya itu, Pak Hengki bilang gini, kita jangan sampai terpenjara dengan pemikiran kita sendiri. Nah itu harus kita ingat sepertinya, agar nanti kita nggak memaksakan diri juga gitu. Kita harus peduli dengan diri sendiri. Self love sama self care itu harus berjalan berdampingan. Terima kasih sekali lagi Pak Hengki, terima kasih atas ketersediaannya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga teman-teman yang sudah ikut serta di sini. Orang-orang di belakang panggung, terima kasih. Dari saya Fiumi Azizah dari Genbi Kediri, Komisariat Unum Blitar, mohon pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi baru Indonesia, energi untuk negeri.